suara adik-adik dari rumah. Sekali lagi ya Kak ya. Boleh. Shalom. Shalom. Yes. Apa kabar hari ini semua? Luar biasa. Senyum gembira. Pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Kak Sosila dan Kak Anis. Ya. Wah, kasih dilihat-lihat nih adik-adik kok lebih sudah siap ya daripada kita. Sudah pada mandi. Wow. Wah, sudah duduk di depan gadgetnya semua mau. Yes, mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Beri tepuk tangan dulu Kak untuk mereka. Yeay. Luar biasa. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Amin. Amin. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Minggu yang berbahagia ini kami mengucap syukur. Tuhan mempersatukan kami meskipun berbeda ruang dan waktu, tetapi hati kami satu. Kami mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami agar Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Laskar Kristus siap. Sekali lagi, Laskar Kristus siap. Siapa di sini yang menjadi kesayangan Tuhan Yesus? Saya. Amin. Kita semua adalah kesayangan Tuhan Yesus. Mari oleh sebab itu kita puji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Amin. Amin. Kita angkat pujian ini dari awal. Yesus kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Lagi sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, puji. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, puji. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. House of Glory, Taat, tekun, setia. oke adik-adik, Tuhan ada di mana-mana. Mata Tuhan melihat setiap kita, baik itu perbuatan baik, jahat, semua dilihat Tuhan. Jadi kita harus berbuat yang baik. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa
apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ingat apa? Ingat, Tuhan melihat. Mari adik-adik kita mau mendeklarasikan firman Tuhan di Mazmur 91. Mari kita sama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari adik-adik kita satukan hati, kita angkat pujian ini. Sebab Tuhanlah yang baik. Mari naikkan ucapan syukurmu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami bersyukur, 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 Allah bersyukur karena kasih setia. Dan kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur, 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 Allah bersyukur karena kasih setia. Kami sembah Kau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Mari naikkan ucapan syukurmu adik-adik. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik Bapa, sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Kami naikkan sembah kami, Yesus yang terbaik. Naikkan ucapan syukurmu, sebab Tuhan yang setia menyertai-Mu adik-adik, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes, Yesus. Kami bersyukur sebab kasih setia-Mu selalu melimpah bagiku. Terima kasih. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Wah, luar biasa hari ini ya. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua tutup mata, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, berikan kami hikmat supaya kami mengerti dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kau memelihara kami, Kau menyertai kami, Kau memberkati kami, Kau melindungi kami sampai hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini Kak Yandi akan bawakan firman mengenai penuh perhatian, membawa respon yang benar saat ditegur. Yuk kita baca ya. 2 Samuel 12, kita baca, ini agak panjang ya. Ayat 1 sampai 25. Sudah ketemu? 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Kayak dibacakan ya. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal.
Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaannya si miskin itu dan memasaknya bagi orang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi marah, sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina yang harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Ya, nanti kalau ada dibaca terus di situ, Nathan ini adalah seorang nabi ya. Dia disuruh Tuhan memperingatkan Daud ya. Tapi Nathan ini dengan hikmat yang dari Tuhan, dia nggak langsung negur Daud ya. Dia kasih satu perumpamaan. Daud di kota raja ada orang kaya ya. Dia punya banyak kambing domba. Nah, dan ada si miskin. Si miskin ini cuma punya 1 domba. Tiba-tiba orang kaya ini dia mendapat tamu ya. Waktu ada tamu maka dia akan menjamu ya, menyembelih kambing domba. Tapi si kaya ini eman. Wah, diambilnya domba si miskin. Padahal si miskin itu punya cuma 1 domba. Yang kaya banyak dombanya, tapi mau disembelih eman. Akhirnya diambillah domba si miskin ini. Waktu Daud mendengar perumpamaan itu, dikatakan Daud ini marah. Dia harus mengembalikan 4 kali lipat apa yang diambilnya. Wah, Daud ini marah ya. Orang kaya ini tidak tahu diri ya. Dia serakah, dia sudah punya domba. Seharusnya dia ambil dombanya untuk diberikan kepada tamunya. Tapi dia enggak, karena eman, sayang, dia enggak ngambil domba itu. Ambil dombanya si miskin. Padahal si miskin cuma punya 1 domba. Akhirnya Daud marah ya. Akhirnya Nathan ngomong. Nah, gitu. Apa yang dikatakan Nathan? Orang itu adalah kamu Tuan Raja, katanya. Coba dibaca lagi ya terusannya ya. Kemudian ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Wah, ternyata Nathan ini menegur ya. Orang yang serakah itu, orang yang kaya itu adalah Tuan Raja. Beginilah firman Allah, Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Nathan ini cerita ya, dia mengingatkan Daud ya. Tuhan yang memilih engkau, Tuhan yang mengurapi engkau jadi raja, kau yang dilepaskan dari tangan Saul, katanya. Ayat 8, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikannya kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi dan itu kepadamu. Ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon.
Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan telah mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa responnya Daud? Luar biasa ya. Daud ini gak marah-marah ya. Waktu dia ditegur, itu kamu Tuhan, itu orang kaya, itu kamu ya. Kamu sudah punya semuanya. Kamu sudah punya kambing domba, seperti kambing domba kamu punya banyak ya. Uria ini cuma punya satu, kamu ambil juga. Kamu juga bunuh suaminya. Itu jahat di mata Tuhan. Tapi yang luar biasa, Daud ini rendah hati. Dia menyesal ya. Coba ayat 13 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kalaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ayat 15. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anaknya itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalamnya, semalam-malam ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya dan meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Natan ini menegur Daud. Daud akhirnya dia bertobat. Dia menyesal. Dia ngomong, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, waktu dia bertobat, dia menyesal. Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni ya. Tuhan itu maha pengasih ya. Tuhan ampuni Daud. Tapi dia harus menerima konsekuensi dari dosa. Akibat dari dosa dia harus terima. Apa? Anaknya yang dikandung Batseba ini akhirnya lahir dan mati ya. Itu adalah akibat dosa daripada Daud. Tapi Daud ini punya sikap hati yang rendah hati ya. Dia minta ampun. Waktu dia anaknya ini sakit, Daud ini berpuasa. Dia minta kemurahan Tuhan ya, supaya Tuhan itu berbelas kasihan kepada dia, supaya anaknya disembuhkan. Tetapi Tuhan tidak menyembuhkan anak ini, dan anak ini akhirnya mati ya. Nah, kita hari ini belajar ya sama Daud. Daud ini memang dia berbuat salah ya. Waktu dia ditegur sama Natan, responnya bagaimana? Apakah dia marah-marah? Ada ya, raja waktu ditegur sama nabi, wah dia marah-marah. Bahkan nabi itu mau dibunuh ya. Tapi Daud tidak. Waktu dia ditegur, dia bertobat ya. Kadang-kadang kita berbuat salah ya, bisa ya. Tapi waktu kita ditegur, apa respon kita ya? Yuk kita belajar ya. Ada 3 hal yang Daud lakukan sehingga dia bisa dipulihkan ya, bisa diselamatkan. Yang pertama, dia itu mendengarkan firman Tuhan ya. Mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang dilakukan Daud ini dia ada penuh perhatian ya. Dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh Natan ya, nabi yang diutus Tuhan. Daud ini sangat menghormati firman Tuhan ya.
dia respon yang baik ya. Dia memperhatikan. Oh iya ya, aku salah ya. Aku berdosa katanya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, karena aku mengambil istrinya orang. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Karena aku punya rencana jahat sehingga aku membunuh suami daripada Batseba. Daud ini waktu ditegur dia penuh perhatian ya. Dia menatap jika kita bagaimana? Penuh perhatian apa? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Menatap mata orang yang berbicara kepada kita ya. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Menatap mata bukan mendelik loh ya. Kalau mendelik, nanti lawan bicaranya takut ya. Waduh, kok tambah ngamuk ya. Ditegur tambah ngamuk. Enggak ya. Menatap mata itu maksudnya menghormati. Melihat apa responnya, apa tegurannya ya. Waktu Daud ditegur sama Nathan, dia lihat, iya ya, aku ini berdosa katanya. Dia menyesal ya. Jadi Daud ini dia mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Enggak, kalau orang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dia pasti tahu ya apa yang disampaikannya. Jangan sampai salah. Nanti ada, coba di sini siapa yang pernah terima telepon dari mama? Adek di mana? Sinyalnya putus-putus ya. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Nanti kalau mamanya bilang, nanti kalau kamu sudah pulang sekolah, jangan ke mall ya, langsung pulang. Karena sinyalnya putus-putus. Apa? Nanti kalau pulang sekolah langsung pulang rumah, jangan ke mall. Nah, tapi karena sinyalnya putus-putus, kalian dengarnya gimana? Nanti kalau pulang sekolah langsung ke mall. Jadi salah persepsi ya. Dengarnya kalau orang nggak memperhatikan sungguh-sungguh bisa salah ya. Dengarnya perintahnya mama tadi pulang sekolah langsung ke rumah, jangan ke mall. Tapi karena sinyalnya putus-putus, kalian dengar pulang sekolah boleh ke mall langsung katanya. Waduh, apa yang terjadi? Mamanya bingung ya. Wah, mana anakku ini ya? Waduh. Nah, kalau sinyalnya nggak benar, itu sama dengan kita nggak memperhatikan sungguh-sungguh ya. Kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh, kita nggak mungkin salah ya. Yang kedua, Daud ini mau introspeksi diri. Apa introspeksi diri? Koreksi diri ya. Ya, setelah Daud mendengarkan teguran Tuhan, yang dilakukan Daud ini adalah langsung dia termenung ya. Iya ya, aku ini berdosa kepada Tuhan ya. Aku sudah mengambil paksa istri orang. Aku sudah membunuh suaminya juga. Aduh, aku berdosa kata Daud ya. Jadi dia itu mengintrospeksi diri. Ngecek hatinya sendiri. Iya ya, aku ini salah ya. Nah, kalau kita ditegur, apa respon kita? Kita ingat-ingat ya. Misalkan ditegur sama papanya, kamu tuh jangan main terus, belajar ya. Terus respon kita gimana? Apa kita langsung gini, papa ini ngamuk-ngamuk toh. Aku ini sudah belajar pak, sekarang main aja dimarahi. Wow, itu berarti responnya merontak ya, bantah sama orang tua. Kita harus belajar seperti Daud. Waktu kita ditegur sama papa kita introspeksi diri, direnungkan. Iya bener nggak ya? Oh iya ya, aku kok akeh main nih ya, belum belajar main terus. Ya pak, maafin aku ya pak, aku mau belajar, aku nggak mau main lagi. Itu respon yang baik ya. Jadi punya introspeksi diri. Jangan marah-marah kalau ditegur, direnungkan. Iya ya betul ya, aku ini suka main ya. Nah, jadi harus punya
introspeksi diri ya. Yang ketiga, Daud ini punya respon yang luar biasa. Waktu dia ditegur sama Nathan, dia punya sikap apa? Rendah hati ya, menerima teguran. Ya. Waktu dia diomongin Nathan, kamu itu loh kok serakah ya, istilahnya gitu. Kamu itu sudah punya semuanya, istri sudah punya, ya, istana yuk kamu punya, kekuasaan kamu punya. Kok kamu itu kok mentolomen katanya ya. Kamu kok mentolong ambil istrinya orang, bahkan kamu membunuh suaminya. Itu jahat di mata Tuhan. Wah, waktu Daud mendengar itu, dia rendah hati ya. Kalau orang rendah hati, dia mau mendengarkan teguran. Kalau orang sombong, waktu ditegur nggak mau terima, tambah marah-marah. Itu namanya orang sombong ya. Ayo dek, belajar besok ulangan. Kamu kok main terus si papa lihat. Terus nggak introspeksi diri, nggak rendah hati. Masuk kamar sambil gerundel ya. Apa nih pilih kasih, main sebentar aja kok aku dimarahi. Adik tuh main gak dimarahi, gak adil ini. Wah, ngomel-ngomel ya. Itu namanya gak rendah hati ya. Kalau orang rendah hati, dia harus introspeksi diri. Ayo kamu belajar besok ulangan. Oh iya Pak, besok aku ulangan ya. Ya maafin Pak, aku gak main lagi dulu. Aku mau belajar ya Pak, maafin aku. Nah itu bagus. Itu berarti orang yang rendah hati. Daud ini waktu ditegur, dia berdosa, dia merendahkan hati. Iya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku berdosa. Ya. Aku sudah mengambil istrinya orang, aku membunuh suaminya. Aku jahat di mata Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ya, Daud mau mengakui dosanya. Tuhan itu Maha Pengasih. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita ya. Tuhan itu sanggup mengampuni dosa kita ya. Dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan putih seperti salju. Kalau kita mau bertobat ya. Bertobat itu gimana Kak? Minta ampun dan tidak melakukan lagi ya. Saat Daud bertobat, memang Daud harus menerima hukuman atas dosanya ya. Dia harus terima. Tetapi Tuhan itu tetap mengasihi Daud ya, karena dia mau bertobat. Tetapi Tuhan mengampuni dan memulihkan Daud ya. Memang dia berbuat jahat, dia berdosa ya. Waktu dia minta ampun, Tuhan ampuni ya. Akhirnya Tuhan memulihkan Daud ya. Bahkan dikatakan Daud mendapat anak lagi, yaitu Salomo. Salomo ini adalah raja yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Salomo ini dikatakan hikmatnya tidak ada orang yang sepintar dia, sehikmat dia ya. Bahkan kalau kita lihat terus, Tuhan Yesus juga lahir dari keturunan Salomo ya. Karena apa? Daud mau bertobat ya. Daud punya sikap rendah hati. Nah, gimana adik-adik kalau ditegur sikapnya gimana? Apa marah-marah? Apa tambah mangkel? Apa rendah hati? Kalau kita rendah hati, kita ditegur, iya ya, aku salah ya Pak, maafin aku ya Pak, maafin aku ya Dik. Nah itu luar biasa. Itu berarti punya sikap hati yang rendah hati. Nah adik-adik, dari kisah Alkitab hari ini kita belajar ya, Tuhan tuh selalu ingin menolong kita ya. Hari ini kita belajar dari Daud ya. Yang pertama, dia mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus penuh perhatian. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, kita harus introspeksi diri
ya, koreksi diri. Kalau ditegur, dicek, bener nggak ya? Oh iya ya, aku ini kayak main nih. Nah, yang ketiga harus punya sikap rendah hati. Kalau ditegur harus minta maaf ya, supaya kita dipulihkan. Yuk kita baca hafalan dulu. Amsal 13 ayat 18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Yuk kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kau mengajar kami untuk kami penuh perhatian, untuk kami memiliki respon yang benar ketika kami ditegur, ketika kami diingatkan, supaya kami bertobat Tuhan. Ajarilah kami memiliki kerendahan hati. Kami mau diajar supaya kami benar jalan kami, supaya jalan-jalan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang taat, yang selalu dengar-dengaran akan perintah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Kakak percaya kita semua diberkati untuk selalu penuh perhatian. Nah saatnya sekarang kita untuk memberkati gereja lewat taburan persembahan kita. Mari sebelum kita menabur, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberkati kami, sudah memberkati papa mama. Dan saatnya kami mau memberi yang terbaik dengan penuh sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah persembahan kami dapat memperlebar kerajaan surga-Mu dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menari lebih buat Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Sekali lagi kita pujikan lagu ini ya. Hari ini
Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah hari ini. Sukacita ya. Jangan lupa ya, tanggal 17 kita akan adakan perayaan Natal anak di tempat ini ya, jam 4 ya. Diajak teman-temannya ya. Acaranya meriah ya. Ada drama, ada tarian, ada apa lagi ya? Ada kuis. Wah, luar biasa ya. Yuk kita akan akhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Apapun yang kau lakukan, Tuhan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih buat hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.